Selamat siang, kembali lagi di channel ini. Semoga bermanfaat, bisa mencerahkan, bisa meluruskan tentang agama-agama, terutama agama Islam yang sudah dihancurkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nanti di dalam nubuat, di dalam kisah-kisah pewayangan, akan terjadi perang antara Semar dan Pendeta Durna. Pendeta Durna ini tokoh pewayangan yang suka menghasut, mengadu domba supaya terjadi huru-hara. Dia suka dengan adanya peperangan. Maka di zaman akhir ini dia berusaha untuk membenturkan satu sama lain supaya terjadi perang dunia ketiga. Itulah tujuan dia yang utama. Perang Rusia Ukraina sudah terjadi. Dan mulai juga negara-negara pendukung dari salah satu negara juga mulai merapat. Ini yang harus kita hindari. Inilah tugas dari Avatar, pendamai dunia. Tokoh Semar dan Pendeta Durna, tokoh pewayangan, ini juga simbol dari manusia yang memang ada di bumi ini. Pewayangan itu simbol. Lakon-lakon yang diriwayatkan atau diceritakan oleh dalang-dalang itu juga merupakan isyarat dan sudah dinubuatkan akan terjadi yang namanya Bharatayuddha, perang saudara. Ini yang oleh Semar mencoba untuk dihindari. Lebih baik dia dan Pendeta Durna yang harus menjalaninya sendiri. Kenapa dikatakan pendeta? Pendeta itu imam untuk orang Nasrani, maka dia memang beragama Nasrani, ahli kitab, Dajjal. Itulah yang dikatakan sebagai perang Badar, perang besar, perang terbesar dari abad ke abad, perkelahian antara dua manusia. Yang satu hamba Allah, Semar, Pendeta Durna, hamba setan. Kenapa saya katakan hamba setan? Karena sifat-sifat setan, petunjuk-petunjuk setan itu yang dia jalankan. Manusia yang serakah, ingin selalu berkuasa, ingin selalu menumpuk harta, dan selalu mempolitisi agama untuk mencapai kekuasaan. Dan sekarang ilmu itu sudah dikuasai dan sudah dijalankan dan mendarah daging kepada para politisi dimanapun juga. Bukan cuma di Indonesia, dimanapun juga. Dan Indonesia ini punjernya karena dia berada di sini, di sebuah pulau yang saya belum bisa menyebutkan
pulau itu kalau terpaksa nanti pasti akan saya sebutkan supaya dia mau keluar dengan pasukannya dan saya akan menghadapinya seorang diri. Itu ada pada kisah pewayangan di tanah Jawa yang dikatakan perang yang mengguncang langit dan bumi. Dua tokoh yang menjadi sentral daripada sejarah-sejarah bumi. Yang satu jagonya Allah, yang satunya jagonya setan. Karena setan bentuknya juga energi. Dia memberi petunjuk sama persis dengan apa yang diberikan Allah. Lewat hati nurani, lewat mimpi, lewat yang tersirat di dalam pikiran, dan lain sebagainya. Cirinya kalau setan memberi petunjuk, itu terlihat di depannya indah, tapi di belakangnya hancur, celaka. Maka orang Jawa selalu mempunyai pedoman, orang Islam selalu mempunyai pedoman, eling tembe mburine, eling zaman akhire. Wong urip ngunduh waing pakerti, manusia dihisap sesuai dengan amal perbuatannya. Siapa yang menabur angin, maka dia akan menuai badai. Hati-hati kalian para habib yang mempolitisir agama Islam untuk menguasai negeri ini dengan hukum Nabi kalian, penggal kepala, potong tangan. Pasti saya akan menjadi penghalang kalian. Ingat kalian, para pejabat, para politisi, dan para aparat yang selalu mendolimi rakyat, maka hari akhir ini sudah tiba. Pintu-pintu hisab sudah mulai dibuka. Ini salah satu pintu hisab. Jadi kalian bersiaplah. Celaka yang dikatakan oleh Allah pasti akan terjadi. Dan saya akan mempertahankan diri saya. Kalau saya mau ditangkap, dimasukkan ke penjara, saya pasti akan melawan. Saya lebih baik terbunuh daripada hidup di penjara. Jadi siapapun yang melaporkan saya katakan saya akan melawan sampai terbunuh, sampai kedaulatan negeri ini saya kembalikan. Itulah tekad saya, akan aku kembalikan kedaulatan negeri ini seutuhnya untuk dinikmati oleh rakyat seluruh Indonesia, supaya terjadi kemakmuran dan keadilan, persatuan pasti akan terjadi, dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Terima kasih.